Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, para pengurus DKM Masjid Pondok Hijau, ibu-ibu, adik-adikku sekalian. Saya selalu kalau naik ke mimbar ini di bulan Ramadan ingatnya 30 tahun lalu. Tahun 94-96 jadi marbot di masjid ini. Teman saya, angkatan saya, Ustadz Nur Ali. Jadi sudah berapa generasi ini bersambung. Karunia Allah buat saya sampai hari ini masih diundang saya sama ketua takmir, ketua DKM masjid ini gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ustadz Heri juga guru kita ada di sini. Saya lihat orang-orang yang sudah sangat lama pun masih ada beberapa di sini. Ada Pak Lubis di sana tuh kan. Allah ya karim. Pak Bambang, Pak Basrah, orang tua kita. Siapa lagi Pak? Yang tua-tua ini, yang muda-muda, itu dia bilang, Allah. Almarhum Pak Bapak Hasibuan, almarhum Pak Haji Paskus Jati, Pak Haji Abung, dan semuanya, semoga mereka lapang dalam kuburnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, singkat ini, yang mau saya sampaikan ini adalah Ramadan ini menjadi sarana meraih kenikmatan hidup. Dalam buku yang sudah saya tulis, itu kenikmatan hidup manusia itu ada 4 tingkat. 4 tingkat. Pertama adalah kenikmatan material. Yang kedua naik kenikmatan sosial. Yang ketiganya naik lagi kenikmatan intelektual. Yang keempatnya adalah kenikmatan spiritual. Ini kan waktunya cuma 15 menit. Jadi tak mungkin dibahas. Yang kita bahas satu saja. Yang paling bawah, yang paling dasar dari kenikmatan kehidupan manusia itu adalah kenikmatan material. Material itu fisik, jasmaniah, materi. Saya sudah merenung, sudah saya pikir-pikir, lihat sana, lihat sini, dan sudah saya tulis, dan belum ada yang membantah yang saya tulis ini. Kenikmatan material itu kata kuncinya hanya satu, enak. Apa Pak? Enak. Kata kuncinya itu saja, enak. Mau berapapun depositonya, berapapun mobilnya, berapapun rumahnya, berapapun vilanya, berapapun kekayaannya, kenikmatan material itu kuncinya hanya satu, enak. Nah itu Pak, enak. Dan enaknya sudah saya tulis, harus dapat 4 enak. Kalau orang dapat 4 enak ini, berarti dia sudah meraih kenikmatan material. Yang pertama, tahu salah tegang-tegang kali. Itu Ustadz Nur Ali ada tuh teman saya itu. Subhanallah Ustadz, makin tampan aja. Alhamdulillah. Allah ya karim. Yang pertama, baru kita dapat kenikmatan material, itu yang pertama adalah enak makan. Apa Pak? Enak makan. Udah pas itu kan? Jangan mengira urusan makan kita puasa, lebih banyak kita waktu memikirkan makan atau tidak makan. Sahur makan. Siang tak makan, tapi kan dioper ke malam kan? Makan juga kita. Malamnya pun makan. Makan aja kerjaan kita. Cuma siang aja kita tak makan. Makanya naik harga sembako, karena makan kita naik. Coba kalau tak makan kita banyak-banyak, turun harga. Ini bulan puasa mestinya kita tak makan, harga barang pada naik. Ternyata tingkat konsumsi naik 50%. Nah, makanya jarang kita yang turun badannya. Rata-rata naik juga di bulan Ramadan kan. Walaupun turun kita 5 kilo, begitu selesai 10 kilo naik. Nah itu dia. Jadi yang pertama enak makan. Pertanyaannya, kapan makan yang enak? Ayo Pak. Kapan makan yang enak? Kayaknya udah pernah aku cari makan di sini, makanya Bapak tahu. ini aja kajinya. Kajinya pula yang ece-ece aja kalau saya ini. Makan yang enak itu kalau lapar. Makan yang tak enak kalau kata imam kita kalau sakit, kalau sana kenyang. Saya bukan salah. Jawaban di buku tulisan saya itu jawabannya beliau. Mana Bapak itu tadi?
Kalau kenyang tak enak makan. Makanya jangan makan kalau lagi kenyang, pasti enak. Semua makanan ada salahnya kalau kita lagi kenyang. Maka makanlah kalau lagi lapar. Kapan kita lapar tapi berpahala? Jawab atuh. Puasa. Lapar itu beda dengan kelaparan. Kalau lapar itu sengaja tak makan dan itu ada nilai ibadahnya. Kalau kelaparan karena kemiskinan. Tapi kalau kita lapar bisa merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang kelaparan. Makanya makan yang enak itu kalau lagi lapar. Jadi enak makan. Makanya kalau tak enak makan, puasalah. Supaya enak makan. Satu. Jadi indikator kenikmatan material itu adalah enak makan. Yang kedua, enak buang. Enak buang. Buang. Menderita hidup kita kalau enak makan tapi tak enak buangnya. Ini paham tak ini? Wajahnya kok mengkerut? Ini serius. Saya sudah memikirkan dan sudah saya tulis. Saya ceramahkan kemana-mana. Di YouTube saya pun ada. Pulang dari sini Pak, buka YouTube saya ya. HB Tanjung, huruf besar. Subscribe. Jangan lupa. Share. Semua kutipan ceramah saya ada di situ. Ya kan? Enak buang. Enak makannya Pak. Tak kalau tak enak buangnya, tak lancar, menderita. Tengok orang yang masuk kamar mandi. Setengah jam dia nongkrong di situ. Begitu dia keluar, tengok mukanya. Dari mukanya ketahuan sukses apa gagal. Tengok mukanya. Kalau mukanya mengkerut, ada keringat. Berarti gagal. Tapi kalau keluar dari kamar mandi senyum, sumringah. Gimana? Lancar. Wah, begitu. Itu nikmat. Makanya keluar dari kamar mandi bacaannya alhamdulillah. Kalau enak makan, mau makan baca apa? Bismillah. Setelah makan alhamdulillah. Keluar dari kamar mandi alhamdulillah. Walaupun tak lancar, alhamdulillah saja. Tapi bersyukurlah Pak, kita masih bisa lancar. Dan itu karunia yang besar. Buang air besar atau buang angin, jangan anggap remeh itu. Memang sih persoalannya seringkali kita salah tempat. Iya kan? Saya sudah tanya dokter, Pak dokter, berapa lama orang bisa bertahan hidup kalau dia tidak buang air? Tidak buang angin. Kata dia 5 hari. Kalau sampai 5 hari tak keluar kita ini, Pak, bom buncit isinya apa? Isinya apa? Gas. Wah, kalau gas tak dikeluarkan, meledak dia. Bahaya itu. Dan dia katanya harus dioperasi. Kalau sampai 5 hari kita tidak bisa buang air, operasi. Kalau tidak mati. Secara medis. Kenapa? Gas di dalamnya, Pak. Makanya bersyukur kita. Kalau dia enak makan, terus kamar mandi kita enak juga buangnya. Itu karunia. Dan itu kenikmatan material. 2.